Pada dasarnya membuat definisi itu syaratnya harus dua, jenis dan sifat pembeda. Jika kegagalan untuk menemukan jenis dan sifat pembeda, maka akan sulit untuk membuat satu definisi. Karena definisi akan menunjukkan hakikat atau inti daripada pembahasan yang akan kita paparkan. Jadi itu akan sedikit rancu ketika kita tidak diawali dengan definisi. Mungkin itu saja kawan-kawan dalam diskursus sebab yang pertama bicara tentang definisi dan unsurnya. Jadi kita akan mengetahui perkataan seseorang, pernyataan seseorang, argumentasi seseorang ini menunjukkan definisi atau tidak ketika diawali dengan kata-kata adalah, ialah, yaitu, merupakan, dan lain sebagainya. Kata-kata itu menunjukkan kata daripada definisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kawan-kawan dimanapun berada, kembali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini kita bercerita kembali, cerita buku tepatnya melanjut pembahasan bukunya Mundiri, bukunya tentang logika yang mana sudah cukup lama kita tidak bersua. Kemarin sampai pada pembahasan bab kedua yang berbicara tentang kata. Maka pada bab selanjutnya, bab yang ketiga ini itu akan berbicara tentang definisi. Pada poin yang pertama bicara bagaimana tentang definisi dan unsurnya. Kira-kira berbicara tentang definisi dalam diskursus logika, bagaimana peran dan unsur untuk membentuk satu definisi. Definisi ini, kalau dalam bahasa beberapa alim ulama mengatakan sebagai takrif definisi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam diskursus ilmiah, dalam diskursus pengetahuan, tidak akan lepas daripada pembahasan definisi. Jadi misalnya dalam diskursus ilmu misalnya, pembicaraan atau setiap pengantar harus diawali dengan definisi. Dengan maksud dan tujuan, definisi memberikan satu gambaran pola dasar dari satu kerangka berpikir selanjutnya. Jadi untuk memulai satu ilmu itu atau pembahasan misalnya dalam diskursus diskusi misalnya, orang tahu gambaran gagasan seseorang pembicara ke depannya ketika dia mengawali pembahasan dengan satu definisi. Misal pembicaraan definisi tentang manusia, kita tahu maksud dan tujuan daripada pembicara tentang definisi yang diawali. Misal mengutip manusia adalah hewan yang berpikir, maka dalam kerangka berpikirnya hewan dan berpikir, selama esensi berpikir itu hilang, maka hilang juga esensi manusianya. Maka tanpa diawali dengan definisi, kita tidak tahu kerangka berpikir seseorang, pembicaranya kita tidak tahu seperti apa. Atau lebih dalam diskursus hari ini yang lagi rame-rame, atau ya jatuhnya perdebatan kusir karena mereka tidak mengawali pembahasan dengan takrif definisi atau definisi. Karena masing-masing orang punya definisi diskursus yang berbeda-beda. Diskursus, kenapa muncul diskursus pembahasan definisi yang berbeda-beda? Atau orang membuat satu definisi yang berbeda-beda. Atau banyak sekali beberapa ahli yang kemudian membuat definisi berbeda-beda. Mengapa kira-kira? Jadi itu yang kemudian membawa kita dalam satu diskursus pembahasan misalnya, satu diskursus diskusi misalnya, itu tidak menemukan titik tengah karena tidak punya satu sudut pandang yang sama, karena tidak diawali dengan definisi. Jadi definisi ini mengantarkan kita untuk sama-sama sepakat atau sama-sama paham, sama-sama mengerti arah gerak pembahasan ke depannya.
Bagaimana kalau kita tidak awali dengan definisi, maka kita akan berdebat di wilayah yang satu punya definisi yang berbeda dan akan menghasilkan satu konsep yang berbeda. Berbeda dengan seseorang juga dengan definisi yang berbeda menghasilkan konsep yang berbeda dan dipertemukan. Bersyukurnya dan harus bisa dalam diskusi harus ada dialek, tidak kemudian fanatik dengan pengetahuan yang sudah tertanam dalam pembelajaran selama ini, tapi bagaimana ada dialek argumentasi yang terjadi di situ. Maka definisi ini menjelaskan bagaimana kata itu tidak terjadi kesimpang siuran dalam penggunaan. Jadi kita coba mendefinisi, itu artinya kita coba menyebut sekelompok karakteristik misal suatu kata tersebut sehingga kita dapat mengetahui pengertiannya. Jadi misal kalau kita mau coba mendefinisikan sesuatu, maka kita juga harus menyebutkan karakteristik dari kata yang kemudian mau kita definisi. Yang mana kata tersebut membedakan dengan kata lain yang nantinya adalah objek lain juga menjadi pengaruh dalam membuat definisi. Maka apa saja karakteristik atau unsur-unsur dalam setiap kata? Kalau kemarin kawan-kawan lihat dalam video-video sebelumnya dalam diskursus kata, itu ada beberapa jenis-jenis kata itu kira-kira. Yang mana dari kata tersebut kita mampu membuat satu definisi. Maka definisi itu hakikat, inti, poin penting daripada apa yang kita definisikan. Yang mana lagi-lagi argumentasi yang perlu kita bangun dari definisi yang mau kita buat. Jadi kalau kemarin misal karakteristik atau unsur-unsur dari definisi itu ada apa? Ada jenis, ada sifat pembeda. Jadi kalau kita mendefinisikan kata, berarti kita coba menganalisis jenis dan sifat pembedanya. Jadi kalau misal kata-kata apa yang mau kita definisikan misalnya, yang mana apa kata tersebut kita harus jelaskan dalam unsur jenis dan sifat pembeda. Misal manusia adalah hewan yang berpikir. Manusia adalah jenis hewan yang menjadi pembeda lah, sifat pembedanya adalah berpikir tadi. Itu contoh singkat jenis-jenisnya dan sifat pembeda. Karena kalau kita menyebut jenis itu berarti menunjukkan identitas kedekatan kita. Karena apa? Karena mudah dikenal. Dia termasuk dalam jenis kelompok apa kira-kira? Itu kenapa kita pakai jenis. Kemudian kenapa kita pakai sifat pembeda? Karena tadi ketika kita sudah mengetahui jenisnya, maka kita juga akan tahu sifat pembedanya. Ketika kita menyebut sekali misalnya sifat pembedanya, maka kita akan menemukan satu definisi itu, atau kita diantarkan kepada definisi yang mau kita definisikan. Jadi pemilihan jenis inilah jenis yang terdekat. Kenapa? Dari jenis yang terdekat kita akan menemukan sifat pembedanya kira-kira. Jadi jenis terdekat itu secara definisi diartikan sebagai nama umum yang kemudian mencakup barang atau benda yang kita definisikan. Jadi misal kita mau mendefinisikan kursi misalnya, harus dimulai dengan tempat duduk. Mendefinisikan merpati itu dengan burung. Mendefinisikan merpati burung, mendefinisikan dasi berarti pakaian.
Dari jenis yang kemudian kita sudah temukan, misal duduk, kursi itu identik dengan duduk, maka sifat pembeda itu apa? Dengan satu kursi dengan tempat duduk yang lain misalnya. Itu sifat pembeda. Dasi, jenisnya adalah pakaian. Nah, jenis pakaian ini yang membedakan pakaian dengan dasi itu apa? Pakaian pada umumnya dengan dasi misalnya. Kira-kira gitu. Jadi ada beberapa kata yang memang yang tidak bisa didefinisikan. Misal kata yang kita tidak temukan jenisnya. Kalau misal kita tidak bisa menemukan kata yang tidak bisa masuk jenisnya, yang mana artinya yang maksudnya itu tidak bisa kita masukkan ke dalam kelompok nama umum. Misal wujud atau waktu. Nah, itu kita tidak bisa masuk dalam diskursus jenis apa. Jadi kita tidak menemukan sifat pembedanya seperti apa. Misal itu yang pertama. Kita tidak menemukan jenisnya. Wujud sama waktu. Itu jenis masuk dalam kategori jenis apa. Kemudian yang kedua adalah kita tidak mampu menemukan sifat pembedanya. Misal marah, benci, kesal, dan sebagainya. Tidak bisa kita beri definisi. Sebagaimana penangkapan indera atas objek yang sederhana seperti kuning, hijau, halus, kasar, wangi, dan sebagainya. Kita mungkin menemukan jenisnya, tetapi apakah sifat pembedanya kita menemukan? Nah, ini yang kemudian tidak bisa didefinisikan. Kemudian ada beberapa kata yang tidak dapat atau maksud kita tidak bisa definisi, itu seperti kata-kata hubung atau bila dihubungkan, misalnya ada atau, yang, daripada, meskipun, dan sebagainya. Adapun yang lain tidak bisa kita definisi seperti nama unik, term khusus misalnya, karena memiliki sifat kesendirian yang tidak terbatas, sehingga tidak mudah menemukan sifat pembedanya. Jadi pada dasarnya membuat definisi itu syaratnya harus 2, jenis dan sifat pembeda. Jika kegagalan untuk menemukan jenis dan sifat pembeda, maka akan sulit untuk membuat satu definisi. Karena definisi akan menunjukkan hakikat atau inti daripada pembahasan yang akan kita paparkan. Jadi itu akan sedikit rancu ketika kita tidak diawali dengan definisi. Mungkin itu saja kawan-kawan dalam diskursus subbab yang pertama bicara tentang definisi dan unsurnya. Jadi kita akan mengetahui perkataan seseorang, pernyataan seseorang, argumentasi seseorang ini menunjukkan definisi atau tidak ketika diawali dengan kata-kata adalah, ialah, yaitu, merupakan, dan lain sebagainya. Kata-kata itu menunjukkan kata daripada definisi. Itu saja, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saran dan komentar selalu terbuka dalam diskursus dialektika argumentasi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.